JKT1 dari Sekolah SMKN 1 Majalengka. Di video kali ini, aku akan membahas about routing OS dan router board. Cakupan materinya ada beberapa, yaitu router OS dan router board, router OS fitur, router board name, router board tipe, dan arsitektur router board. Membahas lagi materi yang awal, bahwasannya mikrotik itu dibagi dua bentuk ya teman-teman. Yang pertama ada bentuk software dan ada bentuk hardware. Nah, untuk router OS ini merupakan mikrotik yang membentuk software. Router OS yang biasa ada pada mikrotik merupakan sebuah sistem operasi yang memiliki basis Unix atau Linux yang mampu membuat suatu komputer dapat berfungsi layaknya seperti router. Nah, untuk router OS ini dapat diinstal di PC. Kenapa router OS diinstal di PC? Karena jika kita install di PC, maka kita bisa custom, bisa dari prosesornya berapa, RAM-nya berapa, dan harddisknya apa. Nah, jika router board kita kena petir, maka yang diganti semuanya. Berbeda dengan router OS yang diganti hanya part-partnya saja yang terkena petir saja dan tidak perlu semuanya. Nah, ini jenis-jenis mikrotik router OS ya teman-teman. Sini ada mikrotik x86-bit Aneto, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Yang kedua ada mikrotik x86 Dinara, ini gambarnya. Dan yang ketiga mikrotik x86 Opma, ini gambarnya. Selanjutnya mikrotik router board. Jadi router board itu merupakan sebuah perangkat keras yang didesain dan diproduksi oleh mikrotik serta menggunakan router OS sebagai sistem operasinya. Router board merupakan sebuah perangkat yang mempunyai komponen seperti halnya PC, tapi mempunyai ukuran yang kecil seperti prosesor. Nah, teman-teman tinggal pilih nih, mau yang router board atau router OS. Kalau teman-teman mau yang lebih simpel, itu memakai router board. Karena router board itu sudah disetting defaultnya, jadi udah tersedia router OS di dalamnya. Nah, kalau yang router OS diinstal sendiri di PC, lalu kita bisa mengcustom prosesornya atau RAM-nya. Nah, kalau router board itu tidak harus disetting ya teman-teman, sudah di-punya. Nah, selanjutnya router OS fitur. Pada implementasi fitur mikrotik itu ada banyak, diantaranya ada fitur support wireless network, di mana wirelessnya itu sudah tertanam pada mikrotik dan wirelessnya juga ada yang diperuntukkan untuk outdoor dan indoor. Nah, contoh dari wireless yang indoor itu ada cap wireless. Teman-teman bisa cek di Google ya. Dan untuk contoh outdoor ada point to point dan point to multipoint. Selanjutnya ada support routing, baik static routing maupun dynamic routing. Yang ketiga itu ada firewall dan NAT. Firewall itu sebagai proteksi agar mikrotik kita aman, dan untuk NAT itu agar klien yang memiliki IP privat dapat mengakses IP publik. Begitupun sebaliknya. Kita bisa mengambil contoh untuk fitur wireless dan NAT, yaitu bisa mengatasi serangan, bisa juga untuk memblokir website. Selanjutnya ada cost atau bandwidth management. Selanjutnya ada point-to-point tunneling. Selanjutnya ada user management dan tools. Router board name. Pengategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. 3 simbol name. Series atau kelas router, jumlah slot mini PC atau wireless, jumlah port Ethernet. Pertama, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernet yang lebih dari 9 port. Contoh, RB600, 800, 1000. Selanjutnya ada routing board tipe. Pada belakang perangkat mikrotik terdapat kode-kode ya teman-teman. Yang pertama, U. Mikrotik memiliki port USB. P. Memiliki beberapa port Ethernet yang mendukung PoE out. I. Mendukung atau memiliki satu port PoE out. A. Memiliki kapasitas memori yang lebih besar atau memiliki license level yang tinggi. H. Memiliki kapasitas CPU
yang lebih besar, G GB, L League Edition, S memiliki SPF 4, E memiliki ekstensi interface PC card, X menandakan banyaknya jumlah core CPU di mana N menunjukkan jumlah R memiliki mini OC or mini flash slot. Yang terakhir ada arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Selanjutnya, software atau OS untuk setiap arsitekturnya berbeda. Terakhir, untuk melihat arsitektur mikrotik yang lebih lengkap, ada di link ini ya teman-teman. Sekian penjelasan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.